Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu bahasa Indonesia pada tema 3 subtema 2. Kita lanjutkan pertemuan beberapa minggu lalu, yaitu tema 3 subtema 1. Apa yang dibahas? Yaitu tentang wawancara. Sekarang kita lanjutkan di tema 3 subtema 2, tetap pada pembahasan wawancara. Nah, anak-anakku, untuk lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian selanjutnya buka halaman 42. Yang baru datang langsung buka LKS-nya, halaman 42. Nanti yang belum punya LKS, tonton kembali di videonya ya, karena saya tetap pakai video ya. Untuk persiapan yang tidak bisa hadir hari ini atau belajar dari rumah, bisa nanti dilihat atau ditonton kembali, ikuti kembali di video di YouTube. Dan kalian nanti juga bisa tonton kembali di video YouTube-nya yang sudah Pak Guru share nanti ya. Paham? Coba kalian ingat kembali apa yang dimaksud dengan wawancara. Jadi wawancara itu mencari informasi, mencari berita dari seseorang kepada orang lain. Contoh misalnya, kamu namanya siapa? Naila. Kemudian ini namanya siapa? Apa? Gilang. Nah, Naila pengen tahu di mana rumah Gilang. Karena Naila ini pengen datang ke rumahnya Gilang. Kemudian yang jelas kan Naila kan tidak tahu rumahnya Gilang. Maka di sini terjadilah wawancara. Bertanya siapa Naila kepada Gilang. Gilang, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan datang ke rumahmu. Boleh juga? Katanya Gilang, bolehlah. Kenapa tidak? Nah, ini namanya wawancara. Apa tujuannya? Karena Naila ini pengen datang ke rumahnya Gilang. Jadi harus tahu dulu di mana alamatnya. Kemudian setelah itu boleh, kalau sudah bilang boleh, maka yang kedua, Gilang, rumah kamu di mana atau di mana rumahmu? Gilang bertanya, Jalan Nusantara Gang Pribadi misalnya, atau alamatnya Jalan Nusantara Gang Pribadi, misalnya nomor 4A, kemudian Banjar Geria atau Kelurahan Tuban. Nah, itu namanya menjawab ya. Ini yang disebut dengan wawancara. Wawancara antara Naila dengan Gilang. Akhirnya apa yang terjadi? Oh gitu. Jadi insya Allah saya akan datang ke rumah kamu. Ya, mudah-mudahan kita sehat ya, amin. Ini cukup sudah. Ini namanya wawancara. Pengen tahu informasi rumahnya Gilang di mana? Kenapa kok tanya rumahnya Gilang di mana? Karena Naila ingin main atau datang ke rumah Gilang. Itu namanya wawancara. Kalau misalnya ingin mengetahui sesuatu, kemudian misalnya Naila dan Gilang pengen tahu hobinya Naila. Tanya, Naila, hobi kamu itu apa? Atau apa hobi kamu? Misalnya hobi saya membaca. Tanya lagi si Gilang, Naila, kenapa kamu kok hobi membaca? Nah, dijawab oleh, ini namanya wawancara. Jadi wawancara itu untuk mencari informasi yang ingin kita ketahui. Itu namanya wawancara, paham? Nah, wawancara ini yang tadi misalnya ini yang bertanya. Kan tadi bilang ya, namanya Naila ini kan tanya kepada Gilang, di mana alamatnya. Yang bertanya ini namanya pewawancara. Dan ini yang ditanya ya, itu namanya narasumber atau informan, orang yang ditanya ya. Ini yang pewawancara, ini yang diwawancara.
wawancarai. Nah, coba kalian buka halaman 42. Halaman 42 dilihat. Sudah. Tujuan wawancara adalah mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang suatu hal. Misalnya wawancara itu tidak lepas dari 5 W dan 1 H. Kalau itu bahasa Inggris. Kalau kita lihat, pertama adalah apa. Seperti contoh tadi, apa hobimu Naila? Apa hobimu? Menanyakan sesuatu, apa hobinya? Menanyakan apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan. Itu namanya pertanyaan apa. Biasanya seorang wawancara itu memulai dengan pertanyaan apa. Kemudian yang kedua, siapa? Tanya misalnya, siapa orang yang paling kamu senangi? Misalnya, siapa orang yang paling kamu sukai? Lah itu nanya siapa, nanya seseorang. Ada juga di situ di mana. Ini menunjukkan tempat. Di mana rumahmu, seperti tadi yang ditanyakan Naila kepada Gilang. Di mana rumahmu? Kemudian yang keempat, mengapa? Kalau kita tanya hobi apa hobimu, main bola, tentunya orang lain akan tanya, mengapa kamu hobi main bola? Itu kan ya, itu mengapa. Kemudian juga ada kapan. Kapan ini menanyakan waktu. Kalau misalnya kalian, saya hobi bola, ditanya oleh temannya, mengapa kamu hobi bola? Karena bola itu menyehatkan tubuh kita. Dengan bermain bola kita akan semakin sehat, tumbuh kuat dan sebagainya. Nah, kemudian akan ditanya temannya, kamu tiap hari latihan bola? Iya. Di mana kamu latihan bola? Di lapangan Samudra misalnya. Dan kapan kamu latihan bola? Ya kan, itu menanyakan waktu, kapan. Di mana menanyakan tempat. Kemudian kapan menanyakan waktu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana? Kalau di bahasa Inggrisnya how, ya kan, makanya kan ada 5 W dan 1 H. How. How apa itu? How adalah apa pertanyaannya? Bagaimana? Bagaimana cara kamu supaya kamu sehat? Olahraga yang teratur. Bagaimana caramu supaya kamu sehat? Ada juga yang mengatakan makan makanan yang bergizi, makan vitamin dan yang lainnya. Jadi orang bertanya itu tidak akan lepas dari 5 W dan 1 H. Apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan juga bagaimana. Itu ya. Yang jelas pertanyaannya harus nyambung. Misalnya kamu nanya, siapa waktumu? Yang keliru. Siapa waktumu? Ya. Berarti kalau menanyakan waktu, apa pertanyaannya? Kapan? Di mana rumahmu? Itu menanyakan tempat, bukan siapa rumahmu. Itu keliru ya. Harus benar. Kalau siapa menanyakan orang. Siapa bapakmu? Siapa ibumu? Siapa adikmu? Dan itu menanyakan orang. Coba kalian buka halaman ini. Jadi itu diingat-ingat ya. Kalau kamu mewawancarai sesuatu, ya mewawancarai sesuatu, ingin mencari informasi, maka kalian kan bertanya kepada orang lain. Nah, pertanyaannya tidak lepas dari 5 W dan 1 H. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya tadi what, when, where, ya. Kemudian kalian buka halaman 44. Nah, halaman 44 ya. Untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang sesuatu hal merupakan tujuan dari wawancara. Ya, diisi wawancara.
Nanti yang nggak punya LKS ditonton lagi di videonya, ya. Nanti Pak Guru akan upload di YouTube dan kalian yang ini bisa diulang kembali materi kali ini di videonya di YouTube ya. Kemudian nomor B, yang B ya, nomor 3. Kita bahas yang bahasa Indonesianya saja ya. Yang dibahas yang bahasa Indonesianya saja. Nomor 3. Sebutkan kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Seperti tadi apa saja? What, kemudian who, atau where, atau why, atau when, atau how. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa, apa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, yang terakhir bagaimana. Oh, bagaimana. Itu yang ditanya. Kalau pertanyaan apa kira-kira? Apa? Ditanya apa misalnya kalau apa? Apa hobimu? Apa makanan favoritmu? Begitu kan ya? Kalau itu apa? Siapa? Yuk, apa kalau siapa pertanyaannya? Siapa? Teman baikmu, boleh. Siapa? Nama bapakmu, boleh. Dan itu siapa? Sekarang di mana? Di mana rumahmu? Kalau tanya di mana hobimu, itu keliru ya. Kalau nanya hobi, apa hobimu? Kemudian nanya waktu, apa? Kapan? Ya kan? Misalnya apa yang ditanya kalau kapan itu? Kapan kamu latihan bola? Kapan kamu tidur? Kapan kamu makan? Kapan kamu belajar? Itu nanya waktu. Kemudian bagaimana? Ini mencari informasi alasan. Bagaimana pendapatmu kalau ada anak yang sering nyontek? Nah, ini alasan. Bagaimana? Bagaimana pendapatmu agar kamu itu tumbuh sehat? Ini bagaimana? Itu ya. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman kita cari yang bahasa Indonesianya saja, yaitu halaman 49. Nah, ketika kalian wawancara, ya, maka kalian harus siap untuk apa yang harus disiapkan pertama kali? Daftar pertanyaan. Ini bagian pemula, kamu kan masih belajar. Jadi kalau ingin mewawancarai seseorang, maka kamu harus punya daftar pertanyaan dulu. Nah, sebelum kamu mencatat daftar pertanyaan, maka kamu harus tahu topiknya dulu. Misalnya kamu datang ke Pak Guru, ya, datang ke Pak Guru, saya mau wawancari Pak Guru. Pak Guru, saya mau topik apa ya? Ya, itu dijelas. Oh, saya mau topik bagaimana kalau cita-cita saya punya cita-cita jadi guru. Nah, berarti saya harus wawancari Pak Guru. Bagaimana saya nanti bisa ketika besar nanti saya jadi guru. Nah, datang ke Pak Guru. Cocok. Kalau nanya ke Pak Guru, kamu topik tentang olahraga, Pak Guru bukan guru olahraga. Kalau mau tanya tentang olahraga, kalian itu wawancarai siapa? Pak Aris. Jadi kalau ingin mencari informasi yang benar, kamu kalau ingin cari informasi cara buat kue yang baik, jangan nanya sama Pak Guru, nanya ke tukang kue, pedagang kue. Kalau nanya bagaimana menjadi guru olahraga atau menjadi pemain olahraga sepak bola, harus tanya ke Pak Aris, guru olahraga. Kalau wawancara Pak Guru, maka tentang keguruan. Nah, itu topiknya Pak. Cita-cita ingin menjadi guru misalnya, baru datang ke Pak Guru. Apa yang ditanya ke Pak Guru? Datang ke Pak Guru. Siapkan dulu pertanyaannya. Apa? Nih, misalnya nanya ke Pak Guru tentang keguruan, tentang hobi guru misalnya ada, atau cita-cita ingin menjadi guru, cita-cita ya. Karena hobinya ngajar misalnya, saya punya hobi mengajar. Oh, saya jadi guru. Bagaimana? Tentang cita-cita jadi guru. Pertanyaannya ke Pak Guru, dibuat dulu. Apa kiat-kiat Pak Guru
ya, yang bisa diberikan kepada saya sehingga saya bisa menjadi Pak Guru. Nanti kalau sudah besar saya ingin jadi guru, apa yang saya lakukan Pak Guru? Saya jelaskan. Nanti Pak Guru jelaskan. Oh, kamu harus belajar dengan rajin. Apa yang menjadi tugas Pak Guru dikerjakan, jangan melanggar peraturan sekolah. Itu jawaban dari Pak Guru. Kemudian siapa? Siapa misalnya? Siapa idola Pak Guru? Sehingga Pak Guru menjadi guru yang hebat. Misalnya tanya seperti itu. Jadi saya jawab, saya punya idola seorang guru yang luar biasa, yaitu Pak Umar Bakri. Nyanyian kan ada Umar Bakri, Umar Bakri itu kan ya, nyanyian. Dari situ itu idola, ya. Atau Ki Hajar Dewantara. Oh, saya punya idola. Idola saya adalah Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan. Kemudian di mana? Di mana Pak Guru sekolah? Mulai TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, kemudian SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, itu ditanya tentang di mana, kapan. Nah, kapan? Misalnya tentang pendidikan, kapan Pak Guru? Misalnya tanya kapan Pak Guru? Nah, kapan Pak Guru mengajar di madrasah ini? Betul, bagus. Kapan Pak Guru belajar ngajar di madrasah ini? Saya belajar di madrasah ini mulai tahun sekian, gitu ya. Itu namanya kapan. Dan banyak lagi pertanyaan lain. Bagaimana pendapat Pak Guru kalau saya ini ingin jadi guru? Bagaimana pendapatnya Pak Guru? Bagaimana? Saya Pak Guru punya cita-cita ingin jadi guru seperti Pak Guru. Terus bagaimana kira-kira pendapat Pak Guru terhadap cita-cita saya? Nah, akhirnya Pak Guru menyampaikan luar biasa, good is the best misalnya. Itu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Teruskan cita-cita muliamu itu. Nah, ini dibuat duluan, baru tanya ke Pak Guru tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu dibuatkan terlebih dahulu sebelum datang ke Pak Guru. Ini namanya pemula. Pak Guru apa? Ya, paham? Kemudian